Bab 5, saat kebenaran mulai menyakitkan. Langit sore itu berwarna oranye pucat, seolah ikut merasakan sesak di dada Nira. Ia duduk di depan teras rumah kecil yang dulu dibelinya bersama Arga, suaminya. Rumah itu kini terasa begitu asing. Setiap sudut menyimpan kenangan, dan setiap kenangan menyakitinya. Tangannya gemetar saat menggenggam surat terakhir yang diberikan Rendra di hotel itu. Kalau kamu siap membaca semuanya, pergilah ke tempat pertama kalian bertemu, begitu tulisan tangan Arga di baris terakhir. Tempat pertama mereka bertemu, Nira masih mengingatnya jelas, di sebuah toko buku kecil dekat kampusnya dulu. Ia teringat bagaimana Arga dengan canggung menawarinya payung saat hujan deras, padahal payung itu sobek di ujungnya. Nira tersenyum getir, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kau bahkan selalu berantakan, tapi entah kenapa aku tetap jatuh cinta, gumamnya lirih. Keesokan paginya, Nira datang ke toko buku itu. Tempatnya masih sama, hanya saja kini dindingnya penuh debu, dan rak buku tak lagi rapi. Pemilik toko, seorang kakek berwajah ramah, menatap Nira lama. Kamu Nira, ya? Tanyanya tiba-tiba. Nira terkejut. Iya. Tapi, dari mana kakek tahu nama saya? Lelaki tua itu menghela napas. Arga menitipkan sesuatu, bertahun-tahun lalu. Katanya, kalau suatu hari kamu datang sendirian, berikan ini. Kakek itu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari bawah meja kasir. Debunya tebal, tapi ukiran di permukaannya masih terlihat jelas, inisial A dan N. Nira memegangnya dengan tangan bergetar. Saat dibuka, ia menemukan sebuah flash disk, selembar foto mereka saat menikah, dan sepucuk surat. Kalau kamu membaca ini, mungkin aku sudah bukan siapa-siapa lagi untukmu, tulisan tangan Arga memulai isi surat itu. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk dada Nira perlahan. Arga menceritakan bahwa ia mengetahui penyakitnya sudah parah bahkan sebelum pernikahan mereka. Ia tidak ingin Nira menghabiskan hidup dengan seseorang yang tahu dirinya akan pergi. Maka ia menciptakan alasan untuk dibenci. Arga menyuruh sahabatnya, Rendra, berpura-pura menjadi pria yang dekat dengannya agar Nira bisa membencinya dan akhirnya melepaskannya tanpa penyesalan. Nira terisak, memeluk surat itu erat-erat. Jadi semua ini, semua yang kulihat, semua yang kubenci, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada beban yang menekan tanpa henti. Ia berlari keluar toko, menatap langit dengan mata basah. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa, Ga? Kenapa harus seperti ini? Teriaknya lirih. Hari itu, Nira mengunci diri di rumah. Ia memutar rekaman dari flash disk yang ditemukan di dalam kotak. Suara Arga terdengar parau tapi hangat. Nira, kalau kamu mendengar ini, berarti aku gagal menepati janjiku untuk tidak membuatmu menangis lagi. Ia tersenyum lemah di layar, wajahnya lebih kurus dari yang terakhir Nira ingat. Aku tahu kamu akan membenciku, tapi aku lebih rela dibenci daripada melihatmu menangis di sampingku setiap hari. Nira menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tak pernah menyangka cinta yang ia kira berakhir dengan pengkhianatan ternyata berakhir dengan pengorbanan. Kamu bodoh. Ga, kenapa tidak biarkan aku menemaninya sampai akhir? Gumamnya. Setiap kalimat dari rekaman itu seperti menamparkan kesalahpahamannya selama ini. Keesokan harinya, Rendra datang. Ia membawa amplop kecil dengan wajah tegang. Ini, surat terakhir dari Arga. Aku disuruh memberikannya kalau kamu sudah tahu semuanya. Nira menatapnya dengan mata sembab. Kenapa kamu mau ikut-ikutan dalam semua kebohongan ini? Tanyanya getir. Rendra menunduk, menatap lantai. Karena aku berhutang hidup pada Arga. Kalau bukan dia, aku sudah mati di jalan waktu itu. Dan dia bilang, satu-satunya caraku membalas adalah melindungi kamu, bahkan kalau itu membuatmu membenciku. Juga, Nira tidak tahu harus marah atau berterima kasih. Ia hanya duduk diam, memegang amplop itu tanpa keberanian membukanya. Aku nggak tahu lagi siapa yang harus aku percaya, bisiknya pelan. Rendra menatapnya dalam, suaranya gemetar. Percayalah pada hatimu, Nir.
Arga nggak mau kamu berhenti hidup hanya karena dia pergi. Ia lalu meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Malam itu, Mira membuka surat terakhir itu. Tulisan tangan Arga kali ini tampak lebih gemetar, tinta hitamnya sedikit luntur. Kalau kamu membaca ini, mungkin aku sudah pergi terlalu jauh untuk kembali. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku mencintaimu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga, bahkan setelah aku tiada. Mira meneteskan air mata. Ia menyentuh kertas itu seolah menyentuh tangan suaminya lagi. Dalam surat itu, Arga juga menulis sesuatu yang mengejutkan, kalau kamu sudah siap memaafkanku, temuilah seseorang bernama Dira di rumah sakit tempat aku terakhir dirawat. Dia akan memberitahumu sesuatu yang belum kukatakan. Nama itu asing di telinga Mira, tapi sesuatu di dalam dirinya mendesaknya untuk tahu. Keesokan harinya, Mira pergi ke rumah sakit yang disebut Arga. Bagian administrasi menunjukkan catatan lama tentang pasien bernama Arga Pratama. Dan benar, nama Dira tertera di daftar kontak darurat pasien. Dia dulu relawan medis yang sering menjaganya, kata petugas. Tapi, Dira sekarang tidak di sini. Dia sudah pindah ke luar kota. Mira menatap catatan itu lama. Siapa Dira sebenarnya? Apakah dia seseorang yang juga disembunyikan Arga darinya? Apakah masih ada rahasia lain yang belum terungkap? Ia menatap surat Arga lagi, lalu menggenggamnya erat. Baiklah, aku akan cari tahu semuanya, walau harus menyusuri masa lalu yang paling menyakitkan sekalipun. Hari mulai gelap ketika Mira kembali ke mobil. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma hujan yang belum turun. Ia menatap ke arah Cakrawala dengan mata yang penuh tanya. Dalam hatinya, ada keinginan kuat untuk menuntaskan semua yang belum selesai. Tapi di sisi lain, ada rasa takut akan kebenaran baru yang mungkin lebih menyakitkan dari kebohongan sebelumnya. Malam itu, Mira duduk di meja kerja dan menatap semua surat dari Arga yang kini sudah dibuka. Ia menyadari, setiap surat memiliki kode kecil di pojok bawah, huruf dan angka yang tampak seperti koordinat. Dengan rasa penasaran, ia mulai mencatatnya satu persatu, dan hasilnya membentuk lokasi, bukan rumah mereka, bukan hotel bulan madu, melainkan sebuah rumah di pinggir laut. Rumah di tepi laut, gumam Mira. Ia teringat pernah mendengar Arga berkata suatu kali, kalau nanti aku pergi duluan, aku ingin kamu berjanji untuk datang ke laut. Di sana, aku selalu merasa damai. Mira menggigit bibirnya, air mata mengalir lagi. Apakah ini tempat terakhir yang kamu maksud, Ga? Rendra menelepon malam itu. Suaranya berat dan ragu. Mir, kalau kamu benar-benar mau ke rumah itu, hati-hati. Ada sesuatu yang Arga sembunyikan di sana, sesuatu yang bahkan aku sendiri nggak tahu apa. Mira terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudmu, Ren? Tapi panggilan itu terputus, meninggalkan suara statis dan keheningan yang mencekam. Mira menatap ponselnya, lalu menatap surat-surat di depannya. Apapun yang menungguku di sana, aku harus tahu. Suaranya bergetar, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, dan kebenaran yang menunggu di tepi laut bisa jadi akan mengubah segalanya, baik tentang Arga, maupun tentang dirinya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cerita ini akan bersambung ke bab 6. Bab terakhir yang akan membuka seluruh rahasia cinta, pengorbanan, dan janji yang tak sempat ditepati. Jangan lewatkan kelanjutannya hanya di GEMI Telling, karena setiap air mata punya kisah, dan setiap kisah punya akhir yang tak terduga.